Halo semuanya, balik lagi di channel Kuhaku Anime dengan admin Nain di sini. Di video kali ini gue bakal singkat aja. Gue bakal bahas lanjutan ending anime Tokyo Revenge yang kesannya gantung dan nggak jelas. Anime ini diakhiri dengan terungkapnya Harutora sebagai reinkarnasi Yako. Dalam epilog episode terakhir, Harutora membawa Natsume ke dalam ruangan serba putih, kemudian menidurkan Natsume di sana. Tapi itu sebenarnya adalah mimpi dari Natsume, karena sebenarnya Natsume sudah mati di episode 24. Beralih ke Harutora, saat ini ingatan Harutora sebagai reinkarnasi Yako telah kembali. Lalu setelah Harutora menyebut nama asli Kon yaitu Hisamaru, ingatan dan kekuatan Kon sebagai Hisamaru pun ikut kembali. Hisamaru adalah Shikigami dari Yako. Kekuatan Hisamaru disegel bersamaan dengan disegelnya kekuatan Harutora. Oleh karena itu, Hisamaru menjadi lebih kecil dan lemah sebagai Kon. Dahulu kala, Yako adalah seorang onmyoji jenius. Dia bisa melakukan ritual Taizan Fukun untuk mereinkarnasikan dirinya, dan jadilah Harutora. Melihat keadaan Natsume yang telah mati, Harutora mencoba untuk melakukan ritual Taizan Fukun pada Natsume. Tapi saat melakukan ritual pembangkitan itu, terjadi masalah saat proses pemanggilan rohnya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Natsume adalah dengan menjadikannya sebagai living spirit atau roh hidup. Kemudian Natsume bergabung dengan Hokuto dan menjadi roh naga air. Dengan kata lain, Natsume sekarang sudah bukan lagi manusia, tapi setengah roh. Natsume sekarang dapat menggunakan kekuatan Hokuto dengan lebih kuat. Tapi sebagai konsekuensinya, jika Natsume terlalu sering menggunakan kekuatan Hokutonya, itu bisa membuatnya kehabisan energi dan kemudian mati. Suzu mengkonfirmasi jika ritual Taizan Fukun itu secara teknis berhasil membangkitkan kembali Natsume, dan Natsume sekarang hidup sebagai Hokuto dan menyembunyikan identitas aslinya sebagai Tsuchi Mikado Natsume. Kita break dulu penjelasan Natsume sampai di sini. Kita beralih ke pembahasan masa lalu Yako. Apa yang terjadi di masa lalu hingga Yako memutuskan untuk mereinkarnasikan dirinya sendiri? Jadi pada masa lalu, Yako hampir mati karena menghentikan onmyoji jenius lainnya yang bernama Satsuki Soma. Soma berencana untuk memanggil dewa dan rencananya itu berhasil. Melihat lawannya adalah dewa, Yako mencoba untuk memanggil dewa lain bernama Taira no Masakado. Yako berhasil memanggilnya, tapi dia hampir mati dalam prosesnya. Sebelum Yako meninggal, dia mereinkarnasikan dirinya menggunakan Taizan Fukun, kemudian mati di pelukan Hisamaru. Hisamaru kemudian menyegel dirinya sendiri, dan segel itu akan terbuka ketika reinkarnasi Yako ditemukan. Nah, kembali ke pembahasan Natsume. Dalam light novel volume 14, roh Natsume yaitu Hokuto menjadi tidak stabil. Dan ternyata ritual Taizan Fukun yang dilakukan pada Natsume itu mengalami kegagalan. Dan itulah sebab dari roh Natsume tidak stabil. Harutora kemudian bermaksud untuk mengirim roh Natsume ke masa lalu dan menggunakan Hisamaru sebagai penghubungnya. Tapi siapa sangka ternyata ketika Hisamaru digunakan sebagai penghubung dengan roh Natsume, jiwa mereka berdua malah saling sinkron. Lalu dijelaskan bahwa pada dasarnya jiwa Natsume dan jiwa Hisamaru itu sama. Singkatnya, jiwa Hisamaru itu terbagi menjadi dua, yaitu Hisamaru dan Natsume. Mereka berdua asalnya adalah orang yang sama. Dengan kata lain, Natsume adalah reinkarnasi dari Hisamaru. Dengan begitu, maka terjawab sudah kenapa ritual Taizan Fukun yang dilakukan pada Natsume mengalami kegagalan. Itu disebabkan karena saat Natsume mati, Harutora mencoba untuk memanggil jiwa Natsume, tapi mengalami masalah karena jiwa Natsume merupakan jiwa Hisamaru juga. Jadi bisa dikatakan saat Harutora memanggil roh Natsume, dia malah memanggil jiwa Hisamaru, dan di saat itu Hisamaru masih hidup. Itulah kenapa ritual ini mengalami kegagalan. Di akhir ceritanya, dikabarkan bahwa jiwa Hisamaru dan Natsume kembali menjadi satu. Jadi singkatnya, Harutora dan Natsume merupakan reinkarnasi dari Yako dan Hisamaru. Setelah jiwa Hisamaru dan Natsume menjadi satu, ritual Taizan Fukun pun berhasil dilakukan hingga Natsume kembali hidup. Itulah ending dari novel ini. Mungkin bagi sebagian orang, cerita dalam novel ini terlalu membingungkan, tapi secara keseluruhan, cerita dalam novel ini sangat menarik. Terlalu banyak plot twist yang terjadi di dalam novel ini. Oke, sampai segini dulu pembahasan kali ini. Semoga video ini dapat mencerahkan otak kalian. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye!